Sesungguhnya hancurnya dunia itu lebih remeh di sisi Allah ketimbang tewasnya atau terbunuhnya seorang muslim. Itu menunjukkan betapa tingginya harkat dan martabat seorang muslim. Sampai digambarkan runtuhnya dunia, di riwayat yang lain disebut hancurnya Ka'bah itu lebih remeh ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita memasuki bulan Rajab, Ustadz Ismail. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan kemenangan kaum muslimin. Dalam catatan saya itu ada beberapa peperangan besar ya yang terjadi pada bulan Rajab. Misalkan tahun 9 Hijriyah bulan Rajab Rasulullah memimpin perang Tabuk ya. Perang ini adalah perang menghadapi Romawi, walaupun tidak terjadi perang terbuka dengan Romawi yang waktu itu merupakan negara imperium, tapi ini menunjukkan kemenangan yang strategis bagi negara Islam pada waktu itu. Demikian juga ada penaklukan Baitul Maqdis oleh Khalifah Umar bin Khattab yang juga terjadi pada bulan Ramadan. Rajab. Bulan Rajab ya. Karena kita udah rindu nih ke bulan Ramadan ya. Karena memang sebentar lagi Ustadz Ismail. Dan juga ada penaklukan yang dilakukan dalam perang Ain Jalut ya. Ini tentara kaum muslimin, pasukan Islam di bawah Sultan Kutus ya. Sultan Kutus menghancurkan mitos bahwa tentara Tartar itu tidak bisa terkalahkan. Ini kan perang-perang besar ya Ustadz Ismail yang terjadi di bulan Rajab. Bagaimana kita menjelaskan ini sebagai bagian dari kemuliaan di bulan Rajab ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul bahwa bulan Rajab itu termasuk salah satu dari bulan haram ya, bulan yang mulia, bulan suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas suhuri indallah itsna asara sahran. Ya, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 ya. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 itu ada 4 bulan haram, yang itu kemudian dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Dari 4 itu salatsun mutawaliyatun, ada 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat ini yang sendiri, yaitu di bulan Rajab. Nah, apa istimewanya bulan Rajab? Ya bulan haram itu yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau mendolimi di dalam bulan-bulan haram itu diri kamu. Kalau mendolimi diri kita saja tidak boleh, apalagi mendolimi orang lain gitu. Nah, dari sinilah maka kemudian para ulama itu memahami bahwa di bulan haram itu termasuk di bulan Rajab sekali lagi itu pahala perbuatan dilipatkan, begitu juga adab atau dosa kemaksiatan juga dilipatkan. Nah, karenanya maka Rasulullah dan para sahabat ketika itu begitu bersemangat ketika memasuki bulan haram, khususnya bulan Rajab. Nah, makanya kita bisa memahami kenapa di bulan Rajab itu ada banyak peristiwa-peristiwa monumental itu yang itu jelas memerlukan energi yang tidak ringan ya. Penaklukan Baitul Maqdis, kemudian tadi perang Tabuk, kalau tidak salah perang Yarmuk itu juga terjadi di bulan Rajab. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dulu ketika menaklukkan kembali Palestina itu juga
terjadi pada bulan Rajab. Nah, jadi itu semua menunjukkan semangat yang luar biasa dari Rasul dan para sahabat karena dia memahami kemuliaan dari bulan Rajab itu. Saya kira ini poin yang paling penting itu. Iya, kalau kita lihat kan perang-perang besar ini adalah perang yang sangat menentukan ya Ya. bagi posisi umat Islam atau negara Islam pada waktu itu. Karena perang ini kaum muslimin berhadapan dengan negara-negara besar, imperium besar. Seperti Romawi, Persia, termasuk tentara Tartar yang dikenal kebengisannya, Ustaz Ismail. Nah, apa di samping kemuliaan tentu di bulan Rajab tadi, apa kunci kemenangan kaum muslimin? Umat Islam adalah umat yang dia melihat apa yang ada di depannya. Itu tidak hanya sekedar melihat apa yang dia bisa lihat dan dia dengar dengan inderanya. Tetapi dia melihat di balik itu, yaitu bahwa ada kewajiban untuk berjuang menegakkan risalah ini, menghilangkan hambatan fisik. Jika hambatan fisik itu adalah pasukan, dia harus lawan pasukan itu. Kalau hambatan fisik itu adalah negara besar sekalipun, dia juga harus hadapi. Jadi umat Islam itu memahami bahwa sekali itu kewajiban, maka kewajiban itu harus ditunaikan. Itu satu. Terus yang kedua, umat Islam di dalam sejarahnya itu selalu percaya bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia sangat yakin bahwa sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, itu kekuatan itu bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada apa yang dijanjikan oleh Allah sendiri sebagai pertolongan Allah. Dan yakin betul ketika Allah itu sudah menolong, sebagaimana Allah sendiri katakan, iyan surukumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah itu sudah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini yang kemudian memberikan kekuatan yang berlipat-lipat kepada kaum muslimin, kepada pasukan kaum muslimin dalam menghadapi semua perkara, termasuk ketika dia berhadapan dengan kekuatan yang besar sekalipun seperti yang tercatat dalam sejarah. Ya, walaupun waktu itu pasukan umat Islam bisa dikatakan lebih sedikit jumlahnya. Dalam perang yang dihadapi oleh umat Islam di periode awal, bahkan sampai waktu-waktu kemudian, itu selalu outnumber. Perang Badar 10.300 lawan 900, ya kan? Perang Uhud 1.000 lawan 3.000. Kemudian perang Khandaq 2.000 lawan 10.000. Perang Mu'tah itu lebih luar biasa lagi, 5.000 lawan 250.000. Selalu outnumber. Bukan hanya jumlah pasukannya, perlengkapannya juga jauh gitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa dengan semangat yang luar biasa, keyakinan akan pertolongan Allah, semua perang-perang tadi itu boleh disebut dimenangkan oleh umat Islam. Ya, apa yang membuat penguasa-penguasa negeri Islam sekarang, terutama penguasa Arab, tidak berpikir seperti itu ya? Selalu dengan alasan kita berhadapan bukan hanya dengan Israel misalkan, di belakang itu adalah Amerika, dia didukung oleh Amerika. Ini kan selalu menjadi alasan untuk tidak membebaskan tanah Palestina. Ada yang pertama ya tadi, cara berpikir yang dulu dipakai oleh umat Islam, yaitu bahwa tidak ada daya kekuatan kecuali milik Allah, dan karenanya kita harus yakin akan pertolongan Allah itu yang tidak ada. Itu yang pertama. Karenanya maka kemudian selalu umat Islam sekarang, termasuk para penguasa atau khususnya para penguasa ini, dia berpikir hanya sekedar melihat apa yang ada di hadapan, tapi tidak melihat apa yang dibalik ini semua, yaitu tadi kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Terus yang kedua, mereka selalu berpikir tentang resiko terkait dengan apa yang ada dan dirinya sebenarnya. Ya, resiko ada pada dirinya, resiko pada keluarganya, resiko pada bangsanya, resiko pada negaranya. Yang itu seolah-olah jauh lebih berharga daripada melaksanakan kewajiban atau seruan untuk membela kebenaran.
Dan inilah yang sebenarnya diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan menyebut sebagai andada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Tandingan-tandingan Allah. Yuhibbuhum ka yuhibbunahu. Mereka itu mencintai tandingan-tandingan Allah. Tandingan Allah itu apa? Bisa apa saja. Bagi Nabiullah Ibrahim, tandingan Allah bisa berupa anak, bisa berupa istri. Bagi Musa, tandingan Allah bisa berupa tongkat ketika dia tidak mau melepaskan tongkat itu memenuhi perintah Allah. Dan bagi orang sekarang, tandingan Allah itu apa? Bisa kekuasaan, bisa kekayaan, bisa kedudukan, bisa macam-macam gitu. Dan itulah yang ini hari terjadi, yang membuat akhirnya kita lebih sayang terhadap apa yang kita miliki, padahal yang kita miliki itu sesungguhnya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang melaksanakan perintah. Dan yang ketika perintah itu dilaksanakan, lalu kita berpikir seolah ini akan menghancurkan semua yang dimiliki, yang itu didapatkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sekarang ada gitu. Satu lagi Ustadz Ismail, pada bulan Rajab ini juga terjadi penaklukan Amuriyah ya. Ini disebut-sebut ini sebagai benteng terkuat Bizantium oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dan penaklukan ini tidak bisa dilepaskan dari panggilan ya, pemenuhan panggilan dari seorang muslimah yang waktu itu dinodai oleh pasukan Romawi ya. Ada seorang muslimah yang menjerit wa mu'tasimah ya. Kemudian kalau kita lihat Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada waktu itu segera mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar ya untuk membebaskan wanita muslimah ini ya. Apa pelajaran dari perang ini dikaitkan dengan begitu banyaknya sekarang jeritan minta tolong dari wanita-wanita muslimah terutama di Palestina yang tidak didengar oleh penguasa-penguasa negeri Islam. Yang pertama Khalifah Mu'tasim Billah itu tahu persis nilai dari seorang muslim, termasuk tentu saja muslimah, harkat martabat, bahwa seorang muslim itu harkat martabatnya itu sangat tinggi. Dan itu bisa kita baca dari apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Sesungguhnya hancurnya dunia itu lebih remeh di sisi Allah ketimbang tewasnya atau terbunuhnya seorang muslim. Itu menunjukkan betapa tingginya harkat dan martabat seorang muslim. Sampai digambarkan runtuhnya dunia, di riwayat yang lain disebut hancurnya Ka'bah, itu lebih remeh ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Nah, ini hari pemahaman semacam itu langka ya, menipis jika tidak boleh dikatakan sudah hilang. Akibatnya kemudian kita bisa melihat orang itu begitu saja memandang ringan, bukan hanya 1, 2, bukan hanya 10, 20, ratusan bahkan ribuan, bukan hanya perempuan tapi anak-anak, orang tua yang tiap hari dibunuh. Seolah-olah itu hanya sekedar statistik, sesuatu yang berbalik atau yang berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika misalnya. Satu warga Amerika terbunuh, mereka bereaksi keras itu. Nah, kita mestinya itu bersikap seperti itu, bahwa seorang muslim itu tidak boleh dicederai. Itu tadi bukan dibunuh perempuan di Amuriyah itu kan ditarik kerudungnya oleh orang Yahudi. Artinya dia dilecehkan, nggak sampai dibunuh. Tapi begitu rupa Khalifah Mu'tasim Billah ketika mendengar rintihan atau katakanlah kalau bahasa sekarang ini komplain gitu ya. Perempuan itu, wah Mu'tasim di mana engkau Mu'tasim? Lalu dia menyambut seruan itu dengan mengirimkan dalam catatan sejarah itu 40.000 yang pasukan itu sudah masuk di ujungnya itu kota Amuriyah, buntutnya itu masih di Baghdad. Itu menunjukkan luar biasa betapa bahwa kemuliaan seorang muslim itu harus dijaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguasa di masa itu tahu persis apa yang menjadi kewajiban dia. Salah satu kewajiban dia yang paling penting adalah dengan kekuasaannya itu melindungi harkat martabat kaum muslimin. Karena itu kekuasaannya digunakan untuk itu. Dia punya pasukan, dia gunakan untuk itu gitu. Bukan seperti sekarang ini. Dia membeli senjata ya. Negara-negara muslim kan membeli senjata terus dari negara-negara produsen Amerika dan sebagainya. Tapi senjata itu tidak digunakan untuk mempertahankan atau untuk menjaga kehormatan umat Islam dan wilayahnya seperti yang terjadi di Gaza.
di Gaza dibombardir, terus di mana itu senjata-senjata yang selama ini dibeli oleh negeri-negeri muslim? Mu'tasim billah itu telah mengajarkan kepada kita bahwa demikianlah semestinya penguasa seorang muslim itu, penguasa muslim, bahwa dia gunakan kekuasaannya, kekuatannya, pasukannya, senjatanya untuk melindungi harkat martabat, dan itu hanya seorang muslimah gitu. Ini hari bukan hanya seorang, tapi ribuan muslimah, bukan hanya muslimah, perempuan, anak-anak, laki-laki, orang tua, dan negeri muslim yang hancur begitu rupa di Gaza, tapi tidak ada reaksi apa. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat ini hari telah hilang dua hal yang telah ditunjukkan dengan luar biasa oleh Khalifah Mu'tasim billah. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang bulan Rajab, bulan kemenangan kaum muslimin. Ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa umat Islam adalah umat adidaya, negara adidaya yang disegani, di mana penguasanya sangat memperhatikan nyawa, bahkan seorang muslim sekalipun. Inilah yang hilang sekarang di tengah-tengah kita, dan kita wajib memperjuangkannya kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.